Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hak sebagai Anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Sebagai anak, selain kita diperkenan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, Galatia 4 ayat 6, kita juga pasti didampingi oleh Bapa. Bapa pasti mendampingi, menyertai kita. Hadiratnya pasti mencengkeram kita. Tetapi jangan salah, kita pun harus bersedia hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita hidup sembarangan, hidup seperti anak-anak dunia, tentu Bapa di sorga tidak akan mendampingi kita. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kualitas hidup kita standarnya adalah sepikiran dan seperasaan dengan Bapa kita di sorga. Maka semua aktivitas seperti menonton film dan pertemanan yang bisa merusak hubungan kita dengan Bapa harus kita tinggalkan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menonton film, karena ada juga film yang patut kita tonton. Disinilah peran gereja. Hamba Tuhan harus mengarahkan dan menjadi teladan, sehingga bisa meluluskan orang-orang pilihan di kerajaan surga. Jadi tidak beda dengan sekolah. Tentu ini pekerjaan berat, tapi bisa. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus dan tunduk kepada firman, kita pasti bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan Allah dengan rela dan tanpa paksaan. Kita bisa dengan ikhlas berjalan sesuai dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus, sehingga kita menjadi man of God atau manusia Allah. Jadi saudara, kalau saya berkata manusia Allah, artinya selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Sayangnya, sering pengetahuan teologi yang dimiliki seseorang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja, karena semua harus dinalar dan harus diformat secara sistematis. Bukan tidak setuju dengan pengetahuan teologi. Itu harus. Tetapi harus ada pergaulan dan perjumpaan dengan Allah secara konkret dan nyata. Maka ya saudara, jangan pernah merasa gagal, lemah, tidak berdaya, kecil karena tidak pernah sekolah teologi, lalu jadi minder. Buatlah hidup kita berarti. Pastikan hidup kita jadi unggul dan cerdas. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa kata firman. Dan orang-orang seperti ini cirinya adalah hatinya penuh belas kasihan. Karena perasaan Tuhan itu penuh belas kasihan. Kesenangannya adalah menolong, mengangkat, dan menyelamatkan orang. Kadang-kadang melihat orang jatuh dalam dosa, kita yang pukul dada dan berkata, seakan-akan kita yang jatuh. Mengapa kau lakukan itu? Karena kita mengerti kalau kita berbuat dosa, betapa berdukanya hati Tuhan. Kalau dulu kita lihat orang berbuat dosa, kita senang saudara, dan ikut membicarakan, kita jadikan topik, dan kita ikut menyalahkan. Sepertinya kita punya bahan untuk mengangkat diri kita. Kita merasa
kita benar. Namun ketika kita belajar mengenakan perasaan Tuhan, lalu kita melihat orang berbuat salah, justru seakan-akan kita yang salah dan kita berduka, kita sedih. Itu bukan berarti kita setuju ya saudara dengan orang yang berbuat dosa. Bukan. Tetapi karena tadi memang kita mengenakan perasaan Allah. Ya, apalagi kalau orang yang jatuh itu adalah orang yang kita kasihi. Ingat bahwa tidak ada orang yang pernah bermimpi mau mencuri, korupsi, berzina, pukul orang atau membunuh. Tidak pernah ada. Namun setanlah yang menggiringnya untuk menjadi pencuri. Lalu rame-rame orang lempar batu. Kan begitu biasanya. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus tidak demikian. Maka yang namanya pelayanan harus lahir dari hati Tuhan, bukan dari hati manusia. Jadi kalau kita memperhatikan, menatap orang, kita memperhatikan dan menatap dengan hati Tuhan. Sehingga kita tidak lagi membedakan dia suku apa, kaya atau miskin. Kita tidak lagi hitung-hitungan, apa ya untungku memperhatikan dan menolong orang ini. Enggak. Yang kita mau hanyalah mengekspresikan perasaan Tuhan. Betapa hebat kehidupan seperti ini. Inilah yang harus kita perjuangkan sebagai anak Allah. Jangan penampilan kita intelek, cakap, tetapi hati kita busuk. Lebih baik penampilan kita buruk di mata manusia, tetapi kita mengekspresikan perasaan Allah. Kita mempesona kerajaan surga. Kalaupun kita mati, ditunggu oleh penghuni surga dan kita akan disambut. Karena kita menghormati Allah. Allah yang perasaannya kita gelar dalam hidup kita. Dan kalau kita berbuat baik, kita tidak mencari pujian, karena itu bukan tujuan kita. Kita tidak bangga dengan perbuatan baik kita. Karena kecintaan atau kasih kita kepada orang, kepada sesama lebih besar dari kebanggaan apapun. Itulah kehidupan anak-anak Allah. Dan kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, Bapa pasti mendampingi kita. Sebagaimana kita selalu ingin jalan bersama dengan anak atau orang yang kita kasihi. Bapa pun begitu. Itulah hak sebagai anak Allah, yaitu Bapa mendampingi kita, menyertai kita, dan kita bisa berjalan bersama Tuhan, Bapa kita. Bukan hanya pada waktu kita berlutut, ada di hadirat Allah, tetapi kemanapun kita pergi, hadirat Allah mencengkeram kita. Hadirat Allah ada di pesawat ketika kita bepergian. Hadirat Allah ada di rumah, di tempat kerja kita. Maka tidak boleh ada suara-suara yang mengganggu perasaan Tuhan di dalam rumah kita. Jangan ada sesuatu yang merusak suasana hadirat Allah. Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Maka dia pasti memenuhi janjinya. Tidak ada wilayah yang blank spot di mana Tuhan tidak hadir. Kalau di rumah kita ada gangguan kuasa gelap, maka usirlah dengan menyembah Tuhan. Dia tidak akan sanggup bertahan di rumah kita. Maka saudaraku, jangan ada dosa di dalam rumah kita, sehingga setiap kita pasti disertai malaikat Tuhan. Hadirat Allah menyertai kita,
malaikatnya menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.